Welcome back to my channel Rain Bali. Masih bersama saya your host Dewa. Oke, gimana tadi videonya kawan? Keren kan? Biasanya kita kan channel ini kita ngomongin kripto ya, investasi itu kayak gitu kan. Sekarang tiba-tiba kita ngeliatin video yang nggak nyambung gitu kan sama kripto. Nah hari ini kita bakal ngelakuin hal yang berbeda dan juga sorry banget baru bisa ngupload video karena sekian lama company saya lagi struggling mencari karyawan. By the way, kita bakal ngelakuin hal yang berbeda. Ini kita bakal membahas suatu review. Kerjaan ini yang ada di Australia, di Sydney, ada juga di Perth, ada juga di Melbourne dan lain-lain nanti soon. But at the moment kita bakal ngomongin tentang di Sydney dulu. Kerjaan apa itu namanya? Itu kerjaan delivery Jimmy Bring. Itu ngapain? Itu kita kerjaannya ngambil alkohol dari satu toko dikirim ke rumah-rumah orang atau ke office atau apapun yang menyesan lah. Itu kalau kasarnya mirip kayak di Indo Gojek online. Cuma ini beda kelas lah ya gitu. Sombong amat. Gimana kerjaan Jimmy Bring itu seperti apa? Dapatnya gimana? Ini mari kita lihat. Oke, Jimmy Bring itu apa? Jimmy Bring itu company yang sekarang sudah dibeli oleh Woolies atau Woolworth namanya, sudah dipegang sama mereka. Jadi kerjasama langsung dengan beberapa vendor-vendor alkohol yang terkemuka di sini seperti BWS dan Murphy. Nah, jadi kita bakal ngambil barang dari tempat tersebut seperti yang kalian lihat video tadi, ngambil barang tempat tersebut kita delivery ke rumah atau siapapun yang memesan. Itu simpelnya ya kerjaannya ya. Nanti kita lihat aplikasinya seperti apa. Karena untuk kerja ini kalian juga butuh aplikasi. Sebelum kita ngomongin aplikasi, kita mau ngomongin dulu nih, kenapa saya bikin video ini. To be fair, saya punya company saya yang punya di Australia itu merupakan company yang subkontrak. Jadi Jimmy Bring itu klien dari company saya, klien dari Rain Bali ya, itu nama company-nya Rain Bali. Jimmy Bring itu salah satu dari klien saya dan saya punya beberapa klien-klien yang lain, bahkan ada sayur gitu. Saya ngirim sayur di sini, juga jualan sayur. Terus ada makanan buat gym gitu ya, buat muscle gitu. Terus yang paling unik ini saya juga punya klien ngirim durian. Nanti one day kalau misalnya mereka ada waktu dan waktunya berkenan, mereka bakal saya undang sini. Kita bakal ngomongin masalah gimana startup bisnis dari awal. Karena saya kan bukan yang punya itu. Saya cuma partner bisnis yang ngurusin deliverynya gitu secara kasarnya ya. Jimmy Bring ini kerjaannya enak. Jadi kalau kerja langsung sama Jimmy Bring itu buat jadi drivernya itu ada dua sistem. Sistem yang pertama itu namanya floater. Itu sama seperti kalau orang kerja di Gojek di Indonesia atau Uber yang di sini ya. Itu kalau kerjanya berapapun kalian dapat kerjaan, segitu kalian bakal dapatin. Misalnya satu kerjaan ada satu job masuk di HP kalian. Itu dari tempat A ngirimnya terus ngirim ke delivery ke satu alamat ya kan. Nah itu dapat beda-beda kan tergantung kilometernya. Harga jobnya itu beda-beda tergantung kilometernya. Ada yang bisa $10 per job atau sampai $25 tergantung ini. Dan tergantung jamnya juga, karena di Jimmy Bring itu jam-jam lagi rame untuk membuat para freelance atau yang kita ngomongin sebagai floater mau kerja. Jadi harga drop itu dinaikin biar mereka mau online gitu kan. Di sini susah nih. Di sini susahnya tuh bukan nyari kerjanya tapi nyari pegawainya susah. Buat mereka mau kerja dimanjain tuh driver, dikasih surging namanya. Surging itu kayak misalnya tadi kan $10 ya dari A ke B, misalnya dibayar $10. Karena pada saat jam 5 lagi ramenya tuh rame banget jobnya, terus drivernya nggak ada, itu bisa jadi $15. Let's say kita kerja cuma dapat 10 job ya, itu uangnya mungkin $100 ya, kita ngomong kasar. Berarti dari awal kalian kerja, dari start pencet online tuh sampai kalian berhenti cuma dapat $100, nggak dapat apa-apa. Itu namanya sistem floater. Jadi kalau misalnya lagi rame kalian dapat banyak banget, atau misalnya lagi sepi
nggak dapat duit gitu sesuai dengan jobnya ya kan. Itu bagus buat kalian yang memakai itu sebagai pekerjaan kedua atau kerja sampingan. Jadi pulang dari pagi, pulang kantor, besok tiba narik Jimmy Bring lagi. It's kind of cool karena kadang-kadang lagi rame-ramenya kemarin sempat dapat 200-300 dari kerja start dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Itu dapat $300. Pernah ada yang dapat kayak gitu. Tapi ini kan tergantung lagi dari kecepatan masing-masing individual karena setiap orang kan berbeda-beda ya cara delivery. Siapa tahu ada yang delivery sambil liatin Facebook dulu, online dulu ya kan. Terus ngeliatin cewek yang dideketin udah dapat chat balas belum. Terus cewek yang kemarin itu gini nggak atau nggak ada yang ngecek roster panti pijet nih siapa yang kerja gitu kan. Kalau kayak gitu kan nggak jadi delivery dia kan. Jadi makanya lambat. Kalau misalnya kalian cepet dan kalian kerja di jam yang benar, maksudnya jam-jam ramenya dia, kalian bisa earning banyak. Nah itu yang pertama. Itu kita ngomongin tentang floater. Di mana company saya bekerja sama dengan Jimmy Bring? Company saya kerja sama dengan Jimmy Bring dengan cara providing kendaraan sama driver untuk kerja sama Jimmy Bring sebagai floater, tetapi ada kontraknya. Nah ini perbedaannya nih. Company saya tuh providing seperti itu. Kita sebagai kontraktornya Jimmy Bring menyiapkan driver sama mobilnya untuk orang kerja di Jimmy Bring. Itu sistemnya kayak kontrak. Jadi start dari jam 10.30 atau 9.30 gitu ya. Kalau misalnya startnya di Alexandria atau di daerah Maskot atau daerah Glip, atau start 10.30 kalau start yang di luar daerah tersebut. Itu finishnya barengan, itu finish sampai jam 11 malam. Jadi kalian dibayar kontrak untuk kerja dari jam 10.30 sampai jam 11 malam. Berapa jam itu? 12,5 jam kira-kira. Apa enaknya? Kok lama banget kerjanya mas? Ya ini balik lagi nih. Kalau kita ngomongin masalah lama banget kerjanya, job itu bakal terasa lama kalau kalian nggak dapet job. Lagi sepi banget nih. Kalau misalnya floater lagi sepi itu nggak bisa dapetin duit. $100 pun susah banget nyari uang $100 karena lagi sepi banget kan ya. Tapi kalau lagi kontrak nih, kalian dibayar $25 per hour kalau pakai mobil sendiri, $23 per hour kalau pakai mobil dari company saya. Itu start dari jam 10.30 per hour. Jadi otomatis $23 dikali 12,5 itu satu hari kalian dapetin minimum ya $287,5. Itu minimum ya, tapi itu nggak termasuk bensin. Itu minimum kalau lagi sepi. Tapi kalau lagi rame itu bisa earning 500-600. Ini saya ntar bakal jelasin kayak gimana dan langsung tunjukin siapa aja yang udah pernah dapetin 500-600 ya. Terus terang saya juga driver. Saya juga berawal dari driver, bukan cuma tiba-tiba langsung jadi bos, itu enggak. Saya juga berawal dari driver. Berawal juga dari pendapatan yang kecil, jadi saya ngerti dan kenapa saya terbugu-bugu banget untuk ngasih tahu ke anak-anak yang ada di Sydney kalau misalnya kalian mau kerja, dan ini cuma sebagai alternatif kalau kalian mau kerja sebagai driver dan mau dibayar kontrak kayak gitu, which is good karena sehari bisa dapat 287,5 buat orang yang kerja pakai mobil saya. Tapi kalau pakai mobil sendiri itu kali 25 kali 12,5. Itu kalau start 10.30 karena ada yang 9.30 ya. Gimana caranya bisa dapat 500 kalau misalnya dapat 287,5 fix? Nah, ini balik lagi nih. Ini kalau misalnya lagi rame ya, kayak kemarin sebelum New Year atau minggu-minggu setelah New Year, itu pas lagi New Year-nya itu lagi rame banget tuh. Orang banyak yang konsumsi alkohol, orang Sydney. Jadi mereka habis minum satu botol alkohol itu kan nggak boleh nyetir lagi. Jadi mereka udah telanjur minum dari awal, terus tiba-tiba alkoholnya habis, kita nggak boleh keluar. Kayak di Indo kita kan masih bisa nyetir tuh, nggak ada yang namanya alkohol temperature check atau apa alkohol breath test, itu nggak ada kan di Indo ya. Tapi di sini strict banget. Jadi buat kalian yang sudah minum konsumsi satu botol bir Corona atau apapun lah, itu maksimum kalian bisa nyetir di sini. Di atas itu kalian bakal kena fine karena bakal waktu pas ada razia alkohol itu namanya, di stop kalian, dicek nafas kalian bau alkohol atau enggak bau jigong atau bau pete itu kan bisa dideteksi tuh sama mesinnya mereka. Itu yang bikin kenapa alkohol di sini tuh rame banget. Makanya kalian selalu berpikir emang yang beli alkohol itu rame kah? Ya di sini masalahnya bikin rame itu karena kalau udah terlanjur kalian minum sekali, kalian nggak boleh keluar lagi kecuali jalan kaki atau naik Uber, itu keluar lagi biaya. Daripada kayak gitu mereka makanya pakai jasa alkohol delivery. Makanya di sini rame banget nih di sini. Nah itu kalau misalnya kalau lagi rame seperti kemarin itu bisa dapat 40 job ya kan. Lagi rame banget 40 job itu bukan serta-merta 400 karena ada juga surging-surgingnya dia. Jadi satu hari itu bisa cost sampai $500 sampai finish shiftnya gitu kan. Nanti kita tunjukin dah gimana caranya buat orang yang kerja, orang yang pingin kerja di Jimmy Bring, syaratnya apa aja. Dan buat orang yang lagi di Indo nih yang berencana pingin ke Sydney atau ke Australia, kalian misalnya kalian pingin cari pengalaman gitu kan, kata orang zaman dulu ya, untuk mengepakkan sayap kita harus jauh dari orang tua, kita harus merantau. Makanya orang tua kita zaman dulu suka merantau. Rantaulah kalian, kalau kalian pingin pergi ke Sydney,
ini momen yang tepat banget buat kalian nonton video ini. Kalian bisa ngeplay langsung di email ini, resumenya. Atau misalnya kalau kalian pengen nanya-nanya cara berangkat ke sini, nanti saya mau bikin juga video khusus buat itu. Nah, kita balik lagi ya ngomongin tentang Jimmy Brink. Ini kita mau liatin dulu. Nah, ini kalau kalian mau download aplikasinya itu bisa di-download di Apple Store Australia, namanya J for Jack, B for Bob, Driver. Itu bisa download aplikasinya. Siapapun bisa download, tapi nggak bakal bisa kerja karena harus bikin account dulu. Nah, untuk bikin account itu syaratnya kalian harus punya namanya RSIT, Responsible Service Alcohol. T-nya nggak ngerti apa. Itu kayak semacam license, kalian bisa jualan alkohol untuk ngirim ke delivery ke rumah-rumah orang. Kalau RSE yang biasa itu buat kerja di klub kan ya, kerja di klub, buat kerja di bar. Tapi kalau buat delivery harus namanya RSAT. Kalau misalnya kalian belum punya RSAT, cuma punya RSE, itu bisa diklaim secara gratis langsung ke websitenya. Kalau kalian mau tahu websitenya di mana, ntar ada di deskripsi bawah ya, website untuk mau bikin RSAT-nya biar nggak kena scam. Karena banyak banget beberapa orang teman driver-driver saya yang kemarin mau coba melamar kan, mereka pakai apa itu di Google, terus ujung-ujungnya nggak jadi apa, RSE-nya nggak ada, uangnya hilang gitu. Biar nggak kayak itu nih di bawah RSAT-nya ya. Oke, masukin username-nya. Oh ya, lupa syarat untuk kerja di Jimmy Brink lagi selain punya RSAT, kalian juga harus punya namanya police check. Itu untuk menghindari kita employed, kita mengerjakan orang yang banyak punya status kriminal gitu kan nggak bagus juga ya kita punya driver seperti itu. Jadi bukannya diskriminasi bro, jadi lembar baru selalu ada, tapi untuk ini permintaan langsung dari klien kita Jimmy Brink. Jadi kita nggak bisa sembarangan orang nerima orang. Kalau kalian misalnya dulu pernah bunuh orang atau pernah jual narkoba, itu bakal dipertanyakan buat mereka mau nggak meng-hire kalian sebagai pegawai gitu. Cuma 2 syaratnya. 1 RSAT, kedua New South Wales Police Check atau area kalian Police Check. Nah, ini aplikasinya ya. Ini aplikasinya bentuknya seperti ini. Sebelah kanan ini ada tombol off, which is buat kalian mau offline. Kalau itu buat floater, kalian bisa pencet offline sama online kapanpun kalian mau. Sampainya SOS, itu nanti in case kalau misalnya lagi delivery nih, kita kadang-kadang ketemu sama orang mabuk. Terus orang mabuk tuh, atau lagi tengah-tengah jalan mau delivery, kalian dicegat sama orang mau dirampok. Pencet SOS ini, dalam beberapa second tuh dia langsung nyambung ke polis terdekat. Dia langsung nge-record kamera sama suara kalian. Jadi itu membantu banget buat driver-driver kita, karena kita care banget buat safety buat driver-driver masing-masing biar nggak ada apa-apa gitu kan. Yang sampingnya itu gambar yang kayak bendera itu gambar map. Kita lihat di map. Nah, ini map untuk Sydney ya, daerah Sydney ya. Kita ngomongin daerah Sydney ya. Kalian bisa lihat itu yang warna merah di Sydney City, itu warna merah itu yang bulat-bulat nih, kotak merah ini kayak menstruasi. Ini menandakan areanya lagi rame. Area lagi rame, 1, atau kedua drivernya kekurangan. Terus kalau kalian lihat ya di sini yang Mosman yang pink ini, BWS Mosman ini berarti di situ lagi kekurangan driver. Jadi makanya merah-merah. Sedangkan satu area merah ini kalian bisa lihat di sana tulisannya 1,25x ya kan. 1,25x until jam 23.00. Itu menandakan kalau kalian dapetin kerja, dapetin area di sini, terus kalian delivery ke area yang merah-merah ini, harga delivery kalian bakal dikali 1,25. Which is lumayan, kali sekian ya. Kalau misalnya dapat 20 job aja di situ udah lumayan duitnya karena kali 1,25 ya kan. Terus di sampingnya di double B ini ada tulisan 1,3. Di bawahnya di 1,2. Nah, ini menandakan area itu rame yang merah-merah. Kalau yang orange berarti areanya sudah sempat rame tapi sekarang sudah sedikit cool down. Yang hijau itu berarti lagi santai. Drivernya ada, jobnya kekurangan. Jadi kalau misalnya kalian kerja floater nih ya, jangan pergi ke daerah hijau. Karena mentang dekat rumah kalian pergi daerah hijau percuma, karena nggak bakal dapat job juga. Karena jobnya bakal lebih dikasih ke orang yang kontrak. Jadi buat kalian yang kerja Jimmy Brink, terus kerja dekat-dekat sama orang-orang kontrak buat floater, mending kalian kabur-kabur ke tempat-tempat yang lagi rame. Jangan pergi ke tempat yang ada kontraknya yang kayak hijau-hijau ini, karena percuma. Dari misalnya ada 2 job nih di area itu, kalian bakal dikasih 1 doang, bakal dikasih 1 ke kontraknya yang kerja kontrak seperti tim kita, atau kalian cuma dapat 1 toh buat kalian kerja, atau nggak dapat sama sekali. Which is that's why I'm saying
stay away from us. Nah, itu guys, itu buat map. There's no problem buat itu ya. Kita back lagi. Yang di tengah-tengah ini merupakan history dari complete job yang ada. Jadi kemarin udah sempat job pertama, job kedua berapa jobnya, jadi kalian bisa hitung berapa. Kalau misalnya kalian lupa lagi rame kan, hitung berapa dapat sehari ini gitu. Nah, nextnya itu ada tanda chat. Itu nggak buat ngechat orang yang kerja di office yang ngasih kalian job. Itu namanya dispatcher. Dia bakal ngedispatch, dia bakal memberikan job ke kamu, ke driver. Dan juga kalau misalnya lagi ada apa-apa itu kalian bisa nanya ke dia. Misalnya customernya udah sekarat gitu kan, nggak berani ngasih alkoholnya, ya bilang sama mereka bakal cancel jobnya. Nanti barang yang kalian cancel tuh jangan takut, karena barangnya setelah kalian cancel bisa bawa lagi ke tempatnya kalian ngambil, dan itu dibayar juga sama seperti delivery lagi gitu. Cuma bedanya nggak dapat surging. Jadi kalau misalnya $10 aja, jadi nggak dikali 1,25 lagi gitu. Itu buat ngechat dispatcher. Sampingnya gambar telepon itu buat nelpon dispatchernya. Nah, yang gambar 3 ini buat penting, ini buat kalau kalian yang kerja di kontrak. Ini ada profile. Di sini ada profilnya kalian. Maksudnya Dewa Sinting. What? Nah, di sini ada tanda bintang 2,57. Itu statusnya kita. Ada view schedule. Nah, ini harganya. Statusnya begini. Nah, di sini paling penting nih buat kalian kalau kerja. Saya tuh jarang kerja ya, karena saya kebanyakan di belakang layar. Tapi kadang-kadang kalau lagi supir nggak bisa masuk gara-gara covid kemarin, sering banget, jadi saya kerja gara-gara kemarin, makanya saya nggak ngupload video lagi. Beberapa driver saya kena covid, habis itu saya yang cover, makanya sekarang ada total deliver 581 job yang sudah saya kerjakan, dan 11 job yang saya cancel, saya balikin. Dan acceptance rate-nya itu di 92%. Maksudnya apa acceptance rate-nya itu? Acceptance rate itu kecepatan kalian nge-accept job pada saat jobnya masuk ke aplikasi kalian. Karena kadang-kadang nih ya, apalagi kalau ada driver gitu ya yang kerja kontrakan, yang males gitu kan, yang kerjanya jobnya masuk, diliatin ya jobnya masuk, tapi nggak dipencet, nggak diaccept, diliatin ya lu santai mungkin lagi ngerokok kek, atau lagi nonton YouTube kek, atau lagi main game kek, di ignore jobnya. Itu yang bisa bikin acceptance rate kalian jatuh. Karena kalau di ignore lama-lama kayak gitu, dia bakal akumulasi, dia bakal menurunkan persentase kalian. Gitu guys. Kayak itu dapat job langsung accept, kerjain. Itu kalau misalnya kalian mau makan segala macam, itu bisa diatur nanti. Back earnings nih 0. Nggak ada kerja sama sekali nih, 0. Ini saya tunjukin ya, kemarin waktu saya kerja. Nah guys, nih liatin earningnya. Saya langsung buka-buka. Ini saya cuma kerja 1 hari ya, tanggal 3 Januari aja nih. Ini hari Senin. Saya kerja cuma 1 hari. Ya, expense itu $2. Itu maksudnya parkir. Karena parkir di Jimmy Brink itu dibayarin sama Jimmy Brink. Jadi kalian harus claim expense-nya dengan cara foto kertas parkirnya, itu uangnya bakal dibalikin. Kecuali kalau kalian parkir di tempat-tempat mall yang mahal $50 kan nggak mungkin bayarin ya. Make sense dong. Dan kalau kalian kerja di daerah city, yang paling sering, ini saya dekat city kemarin kerja. Jadi saya parkir di tempat harusnya loading zone kan, tapi kebetulan lagi rame atau nggak lagi sore-sore, itu kan nggak dapat parkir ya, loading zone-nya habis. Buat kalian yang nggak bisa driver dan nggak tahu itu loading zone itu apa, nanti loading zone itu tempat parkir khusus buat barang. Jadi yang hanya boleh parkir itu cuma van atau yang vehicle yang eligible seperti wagon, van boleh parkir di loading zone, dan itu nggak bayar. Kalau kalian lihat di jalan raya itu samping tulisannya loading zone gitu ya, seperti gambar ini. Loading zone itu kayak gini nih. Itu bisa parkir setengah jam free buat van dan 15 menit buat wagon. Itu buat kalian yang nggak ngerti itu loading zone apa, tinggal pencet mesin parkirnya, dapat keluar tiketnya tuh gratis, nggak usah bayar setengah jam. Nah itu ada jamnya, tapi masalahnya kadang-kadang jam 4 ke atas atau jam 3 ke atas daerah city itu, terutama daerah city yang kerja di city ya, tempat loading zone tuh udah habis jamnya. Jadi loading zone-nya jam 3 sore. Di atas tuh mobil-mobil biasa dapat, mobil Ferrari lah, mobil Tesla lah, mobil kadang-kadang mobil Dokar. sorry, Dokar bukan mobil. Ini parkir di situ itu ngabisin tempat, itu ngambil jalurnya kita.
Karena itu udah nggak loading zone lagi. Jadi kalau kalian mau parkir di situ harus bayar. Jadi kayak mobil biasa. Nah kalau kalian bayar di situ, misalnya bayar $1 ya, itu untuk 10 menit kira-kira. Kalian kira-kira pikir butuh berapa lama untuk delivery tempat dari kalian parkir sampai delivery itu butuh berapa lama? Misalnya 10 menit. Kalian beli tiket selama 10 menit, misalnya $3 nih ya. Keluar tiketnya $3, kalian foto, kalian klaim, tuh uangnya dibalikin. Sama seperti yang ada di sini $2 tuh expense-nya saya kemarin parkir. Oke, back lagi ke topik. Ini saya mendapatkan satu hari itu 501,55 dengan job 46 job. Jadi itu kalau dibilang $10 berarti lebih dari $10 rata-ratanya. Average dari per jobnya. Saya ngerjain $46 dengan masukan 50155 dan menghabiskan bensin cuma $25 pada saat itu. Dari pagi sampai malam karena saya pakai van yang ngirit gitu dan juga pakai diesel. Jadi kalau pakai mobil bensin lebih mahal, apalagi sekarang kan harga bensin lagi naik. Kita lihat nih ya, nih jobnya nih. Ada yang jobnya harganya 10,35, ada yang jobnya 8,93. Nah yang merah itu barang return. Saya balikin barangnya dapat $8 buat balikin barangnya doang dari tempat dari barang yang saya delivery sampai ke dari alamat yang saya cancel delivery sampai ke tempat yang ambil. Nah ini semua total 46 job kerjaan yang saya kerjain, terus dapatnya 501,55. Itu saya kerja cuma 1 hari. Dan kalau misalnya itu terus-terusan nih 5 hari itu bisa dapetin 2.000, which is terjadi sama driver saya yang sebelumnya. Sama beberapa driver saya, bukan sebelumnya, masih kerja juga sekarang. Itu terjadi juga sama mereka. Dan ini saya bakal tunjukin nanti di sini. Nih, seperti di sini. Ini penghasilannya dia mendapatkan sekian selama seminggu dan sekian selama per hari juga. Nah, itu jadi ini bukan mengada-ngada loh ya. Jadi kalau ada yang bilang bullshit, kerjaan apaan tuh kerja 1 hari dapat 5 juta atau $501. Kayak gimana tuh kerjanya? Ya begini kerjanya. Ini bukan bullshit. Tapi balik lagi, kalian bisa kerja dapetin sebanyak itu karena saya kerja cepet ya. Saya kan dewa, macam-macam sama dewa nih. Kecepatan mobil 110. Enggak, sorry. Biasa aja. Saya kenceng itu cara kerjanya karena saya kerja. Jadi kalau kerja saya les ngeliatin Facebook gitu. Kalau lagi kerja saya fokus kerja. Dan pada saat saya kerja itu 46 job itu nggak terasa kayak kerja karena rame terus. Jadi sibuk terus kan. Dapat 2 job, habis kelar 2 job, dapat lagi 2 job, 3 job. Nggak berasa waktu tiba-tiba udah pulang aja. Kok udah gelap gitu. Udah pulang aja dapat. Terus pada saat on the way pulang penghasilan saya dapat $500. Which is that not making up. Kalau kalian cepat dan itu lagi rame banget dan tergantung area lagi rame banget seperti kalian lihat tadi di map pada merah begitu kan. Kalau kalian kerja di daerah situ, boom, you welcome to make a lot of money. Smash all the job, you gotta earn all your money. Bisa beli kripto. Nyambung kan? Nyambung dong. Buat kalian yang ngerasa drivingnya itu nggak bagus-bagus banget atau baru bisa belajar driving itu atau bisa dapat pay segala macam, nggak masalah. Karena di Jimmy Bring itu ada waktu buat belajar. Jadi kalau misalnya kalian pun lambat ya, dapat jobnya kan otomatis sedikit ya. Karena mau dikasih job banyak juga kalian nggak habis, percuma kan. Jadi dapat jobnya menyesuaikan dengan kerjaannya. Karena kalian masih lambat nih, penghasilan kalian cuma dapat dikit nih, 150, 200. That's fine, karena don't worry about that. Karena kita bakal ngasih kalian minimum payment. Itu enaknya nih kalau kontrak. Kalau misalnya floater tadi dapat satu saja kalian pulang. Kalau sekarang dapetin lagi sepi, kalau kerja di kontrak kalian bisa earning 287 per hari tanpa mikir macam-macam. Itu sambil belajar seminggu kalian terus-terusan kerja kayak gitu pasti otomatis udah mulai makin baik dong, makin lama, makin cepat, makin tahu trik-triknya. Apalagi kalau kalian kerja, kalian telepon-teleponan nih sama-sama satu tim atau enggak, tanya sama saya, Bri, ini kayak gini gimana cara parkirnya ya? Nanti saya kasih tahu cara parkir yang aman dan nyaman dan cepat gitu. Karena itu balik lagi ke experience masing-masing. Kalau kalian ngerasa pintar kerja, ajar. Kalian masih baru kerja, jangan takut karena saya masih bisa bantu juga. Itulah fungsinya saya di belakang layar harusnya. Bukannya driving, tapi ya mau gimana lagi. Ya, mau dikata guys, nama juga bisnis sendiri kan. Buat kalian yang pingin tahu kerjaan seperti apa yang berlanjut, ada yang mau ditanyain lagi, kalian bisa hubungi di nomor HP saya. Nih di sini. Lihat kan nomornya? Atau lihat di deskripsi di bawah,
ada nomor HP saya, itu nomor HP Australia. Kalian bisa kontak saya langsung. Buat sekarang ini khusus di Sydney dulu, nanti next time kalau misalnya saya udah buka tempat lain saya bakal kasih tahu lagi. Buat yang di Sydney ya, yang pengen kerja Jimmy Brink, yang kontrak ini namanya kita panggil yang kontrak itu namanya squad. Jadi saya squad leader, which is kontraktor, dan squad leader punya tim masing-masing, individual yang beda-beda. Buat kalian yang pengen tertarik dan pengen join nih di tim saya, di squad leader Rain Bali, hubungi nomor HP saya di sini. Atau kalian kalau misalnya dari Indo nih ya, kalau dari Indo kalian pengen ke sini atau udah siap-siap mau ke sini, mau berangkat ke sini dan pengen kerja di tempat, mau join tim saya, kirim email di sini, kirim resume kalian, atau messenger saya di Facebook. Saya bakal kirim link di bawah, ntar ada Facebook dan Instagram saya. Kalian bisa chat di situ, atau kalian bisa share komen di video YouTube ini. Nah, itu dia guys. Sorry take a little bit long time buat upload, dan juga terima kasih buat beberapa komen-komen dari teman-teman yang positif banget tentang kripto kemarin. Jangan takut, saya masih banyak ada materi-materi kripto yang saya pelajarin. Masalahnya gini guys, kalau saya mau ngasih tahu masalah kripto ya, pelajaran tentang kripto dari detail A, B, gimana cara banding, gimana cara gini, itu video dikit guys. Coba kalau saya lagi flexing ya, guys lihat nih aku dapetin dari $100 jadi 30.000 loh, tuh view-nya langsung lumayan gede. Saya mau flexing aja kali ya, saya jadi pengen jadi afiliator gara-gara itu nih. Tunggu, afiliator. Saya bakal ikutan main afiliator. Biar saya ikut di penjara. No. Itu guys, thank you banget buat yang stay tune hari ini. Jangan lupa klik like and subscribe buat yang belum subscribe di channel saya. Dan ketemu lagi di next video. Nanti kita bakal ngomongin, coba deh kita bakal gedein sedikit isi playlist kita. Dari ngomongin kripto, yang kedua kita bakal mau coba, kayaknya asik juga kita ngomongin review kerjaan yang ada di sini ya. Itu lumayan buat reference buat orang-orang yang mau berangkat ke sini. Kerjaan di sini apa aja sih selain yang kerja umum seperti housekeeping atau kerja di kitchen gitu kan. Karena kerjaan di sini banyak banget guys, macam-macam. Jadi kalau kalian misalnya tertarik dan yang tahu, misalnya bisa share komen kalian di bawah. Misalnya, Bli tolong bahas kerja ini dong next time. Sure, nanti bakal cari tahu. Saya bakal cari dulu infonya kayak gimana, baru saya bakal kasih tahu. Nah, untuk saat ini review pertama. Kebetulan ini company saya sendiri, jadi iklan ya. Iklan sekalian gitu, to be fair. Jadi biar nggak orang ngapain ngomongin review Jimmy bagus-bagusin. Nggak, ini company saya bagus-bagusin, wajar dong orang yang punya. See you in the next video. What